Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hariban baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memiliki beberapa dimensi. Ada dimensi fisik atau yang disebut dengan jasadiah. Kemudian ada yang disebut dengan dimensi ruhani, ya, dan ada yang disebut dengan dimensi akli. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Allah mengingatkan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Tetapi yang harus diingat bahwa tiga elemen tadi, ya, unsur fisik, unsur jasad, ya, di mana Allah ciptakan dari unsur tanah, ya. Min sulalatin min tin, misalnya, ya, dalam satu ayat bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian setelah proses penciptaan secara fisik sempurna, dalam satu ayat Allah menjelaskan wa nafakhtu mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, kata Allah. Nah, oleh karena itu dalam diri manusia itu ada dimensi ruhani, ya. Ada ruh Allah yang sengaja Allah masukkan ke dalam setiap manusia sebagai channel, ya, yang itu Allah semayamkan di dalam hati, ya, di dalam hati. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali ala wahiyya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi apabila rusak seluruh tubuh itu, apabila rusak segumpal darah itu, maka rusak pula seluruh fisik, seluruh tubuhnya. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Oleh karena itu esensi dari nilai manusia itu ada di dalam hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka baik aktivitas kehidupannya. Jadi kalau rusak hatinya, maka rusak juga seluruh aktivitas kehidupannya. Yang dimaksud dengan hati di sini bukan adalah organ tubuh, ya. Bukan organ tubuh hati yang dalam bahasa medis atau dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan hepar, ya. Karena
Yang dimaksud hati di sini adalah dibalik, ya, atau sesuatu yang ada di batinnya, ya. Karena fisik itu adalah baru akan memiliki kehidupan ketika ruh masih menyatu dalam fisik itu, ya. Tetapi sekali lagi bahwa kualitas hidup itu ada dari sisi ruhaninya itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ tubuh yang disebut dengan mata, maka yang membuat kita bisa melihat itu bukan hanya sekedar organ fisiknya, ya, tetapi sesuatu yang dibalik organ mata itu yang kemudian menyebabkan kita bisa melihat. Banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat, gitu kan. Oleh karena itu dalam bahasa Arab itu kalau organ mata itu disebut dengan ainun, tapi penglihatan itu disebut dengan basirun. Nah, begitu kan. Begitu juga dengan alat pendengaran. Seseorang bisa mendengar dengan menggunakan alat organ tubuh yang disebut dengan telinga. Tapi banyak orang yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar, gitu kan. Karena yang membuat dia bisa mendengar itu adalah alat fungsi pendengarannya. Oleh karena itu kalau alatnya disebut udhunun dalam bahasa Arab, tapi pendengaran itu disebut dengan sami'un, gitu kan. Oleh karena dalam Al-Quran misalnya Allah menjelaskan innas sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan juga fuad, ya. Fuad itu nama lain dari kolbun, ya, yaitu satu sif Allah, ya, yang Allah semayamkan di dalam organ tubuh yang disebut dengan hati tadi. Nah, Allah menjelaskan ulaika kana anhu mas'ula, semua itu yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan matanya, tapi penglihatannya, bukan telinganya, tapi pendengarannya, bukan jantung atau hatinya, tetapi kolbunya, fuadnya, yang dijadikan sebagai alat untuk menimbang rasa, mengambil sebuah keputusan. Nah, itu dari hati. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menekankan bahwa mari kita sama-sama menjadikan hati kita hidup. Karena ketika hati kita hidup, maka hati ini akan punya kemampuan untuk bisa menimbang rasa, mengambil sebuah keputusan, melakukan atau tidak melakukan terhadap apa yang hendak diperbuat oleh manusia. Nah, selain ruhani, dimensi ruhani, Allah juga menciptakan, melengkapi manusia dengan nafsu, ya, dengan nafsu. Nafsu itu adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan keinginan, menumbuhkan rasa, ya, menumbuhkan rasa, menumbuhkan keinginan, yang dengan nafsu itu seseorang memiliki cita-cita, memiliki obsesi. Nah, tetapi nafsu itu ketika tidak dikendalikan oleh ruh iman, maka nafsu itu akan menjadi liar, nafsu itu akan membahayakan. Oleh karena itu di dalam kolbu manusia, antara ruh iman dan nafsu itu akan terus bertarung dalam sepanjang kehidupannya. Tergantung nanti mana yang lebih mendominasi. Apakah yang mendominasi itu
nafsunya, atau yang mendominasi ruh imannya. Nah, sementara fisik dia hanya sebagai peraga yang akan bisa melakukan perbuatan. Nah, ibu sekalian, berdasarkan pertarungan antara nafsu dan ruh iman, manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada orang atau manusia yang nafsunya begitu mendominasi di dalam kehidupannya, sehingga orang yang dalam kehidupannya dikendalikan oleh nafsunya, hampir seluruh aktivitas kehidupannya itu tidak baik, ya. Hampir tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Bahkan seandainya dia melakukan kebaikan pun, motivasinya itu adalah karena masalah dunia, ya. Nafsu sebetulnya dibutuhkan di dalam kehidupan kita, karena orang yang nggak punya nafsu, dia nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita, ya, nggak punya semangat hidup, ya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu, karena nafsu itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nafsu terhadap apa? Nafsu terhadap 3 hal, ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran misalnya dijelaskan, surat Ali Imran surat ketiga ayat 13, ya, misalnya Allah menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, ya. Coba kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran ayat 14. Ya. Zuyyina linnasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawati, kecintaan kepada syahwat, nafsu syahwat. Ya. Jadi memang sudah ada kecenderungan bahwa setiap manusia itu punya nafsu, punya syahwat. Ya. Nah, syahwat terhadap apa? Terhadap 3 hal yang kita sering disebut dengan 3 ta, ya, wanita, harta, tahta. Kalau dalam ayat ini dijelaskan, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat minan nisa, dari jenis wanita. Nah, jadi memang sudah fitrahnya laki-laki itu senang dengan wanita, gitu kan. Kemudian apa? Wal banin, dan juga keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan juga terhadap harta benda yang bertumpuk, minat zahab, dari jenis emas, ya, wal fiddah, dan juga dalam bentuk perak, wal khailil musawwamati wal an'am, dan kuda pilihan, hewan ternak, wal hars, dan juga sawah ladang. Nah, jadi kecintaan terhadap 3 hal tadi, wanita, harta, ya, tahta, itu adalah sifatnya manusiawi, ya, sifatnya manusiawi. Tetapi yang harus diingat di ujung ayat ini adalah dzalikal mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kecintaan kepada 3 hal itu dibolehkan dalam agama kita, ya, dibolehkan dalam agama kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk mendapatkan 3 hal itu tidak melanggar syariat, ya. Maka kecintaan kepada syahwat tadi harus dibingkai dengan syariat, harus dikendalikan oleh ruh iman. Karena kalau tidak dikendalikan oleh ruh iman, maka yang terjadi adalah bahwa tadi kelompok manusia yang pertama, orang yang dalam hidupnya didominasi oleh kecintaan terhadap dunia, nafsu syahwatnya. Karena memang nafsu syahwat itu, nafsu itu kecenderungannya adalah mengajak kepada hal yang tidak baik.
Jadi kalau orang dalam hidupnya itu sudah dikendalikan oleh nafsunya, maka seluruh hidupnya akan cenderungnya itu punya kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yusuf misalnya. Ya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri sang raja, untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, Nabi Yusuf sebagai manusia biasa, dia hampir saja tergoda oleh godaan Zulaikha, gitu kan. Makanya dia mengeluh kepada Allah. Maka dalam ayat itu dijelaskan, wa ma ubarri'un nafsi, dan tidaklah aku bisa berlepas diri dari nafsuku. Artinya apa? Kecenderungan kuat menerima ajakan Zulaikha, gitu kan. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'un nafsi, dan tidaklah aku bisa berlepas diri dari nafsuku. Innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la ammaratu bisu'i, selalu mengajak kepada hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa ketika nafsu itu tidak dikendalikan oleh ruh iman, maka yang akan terjadi adalah bahwa seluruh aktivitas hidupnya adalah hal yang buruk. Inilah yang kemudian disebut dengan nafsu amarah. Nah, jadi jenis manusia yang pertama adalah orang yang memiliki jenis nafsu amarah, yaitu orang yang seluruh hidupnya dikendalikan oleh nafsunya, sehingga dia tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal halal dan haram. Ya, bahkan orang yang seperti ini, ya, dalam masalah rezeki misalnya, dia akan mengatakan, zaman sekarang nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, artinya apa? Artinya dia sudah seluruh hidupnya semuanya duniawi, gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada jenis kelompok manusia yang antara ruh iman dan ruh iman dan nafsunya itu saling mengalahkan. Kalau tadi nafsunya mengalahkan ruh iman, yang kedua nafsu dan imannya itu saling mengalahkan. Kadang-kadang imannya menang, nafsunya dikendalikan. Tapi terkadang juga nafsunya mengalahkan imannya. Ketika imannya kuat, maka dia akan baik. Tapi begitu ketika nafsunya yang lebih kuat, yang lebih dominan, maka keimanannya dikalahkan, sehingga dia bisa saja tergelincir dalam perbuatan maksiat. Nah, orang yang memiliki jenis nafsu seperti ini, seringkali tergelincir dalam perbuatan maksiat. Dan ketika tergelincir dalam bentuk maksiat, kemudian dia menyesal. Nah, ketika dia menyesal itu berarti sesungguhnya di dalam dirinya masih ada iman. Ya. Kalau nggak ada iman, udah nggak nyesel dia. Bahkan bangga melakukan kemaksiatan, itu yang pertama. Tapi justru karena ada iman, sehingga ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia menyesal setelah melakukan perbuatan maksiatnya itu. Nah, inilah yang disebut kemudian nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah. Dalam Al-Quran dijelaskan, la uqsimu bin nafsil lawamah, dan demi jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Artinya kenapa menyesal? Karena seringkali imannya dikalahkan oleh nafsunya. Dan ketika imannya dikalahkan oleh nafsunya, kemudian dia menyesal. Dan rasa menyesal itu menunjukkan dalam dirinya masih ada iman. Nah, oleh karena itu bagi yang memiliki jenis seperti ini, maka imannya harus dikuatkan supaya masuk dalam kelompok jenis manusia yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang memiliki nafsul mutmainnah, yaitu jenis nafsu yang ruh imannya lebih kuat sehingga dia bisa mengendalikan nafsunya. Nah, gitu. Sehingga aktivitas kehidupannya dia akan selalu berada dalam kebaikan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kekuatan imannya ini yang mengalahkan nafsunya. Nah, gitu. Nah, sehingga dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan penuh keridhaan. Artinya bahwa ridho
menjalani takdirnya. Maka orang yang memiliki jenis nafsul mutmainnah, dia selalu berada dalam kebaikan. Ketika dia mendapati kesulitan hidup, ketika dia diuji dengan kesulitan-kesulitan, ya, dia akan bersabar. Dan kesabaran itu yang membuat dia memiliki nilai di hadapan Allah, menjadi manusia yang baik. Ketika dia mendapatkan anugerah, karunia, dia tidak euforia, tapi dia bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Nah, inilah ciri dari orang yang memiliki nafsu mutmainnah, gitu kan. Sehingga wajar kemudian orang yang memiliki seperti ini digambarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan hal yang terjadi kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena seluruhnya bernilai kebaikan. Ketika dia diuji dengan keburukan, dia mendapatkan berbagai macam kesulitan, dia bersabar. Dan dengan bersabar itu dia mendapatkan kebaikan. Begitu juga dengan ketika dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kesuksesan, maka dia akan bersyukur. Dan dengan bersyukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Maka tidak ada ruang negatif di dalam kehidupan orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Seluruhnya baik. Dan itu ditentukan oleh hati. Maka Rasulullah kembali tadi di awal saya menyampaikan bahwa kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh hatinya. Ketika hatinya baik, maka baik seluruh aktivitas amalnya. Tapi kalau hatinya rusak, maka rusak juga seluruh amalnya. Dan kalau ingin hati kita baik, maka tingkatkan iman kita, sehingga keimanan, ruh iman kita bisa mampu mengendalikan nafsu kita, sehingga kita selalu berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan ruh iman, istiqomah dengan keimanannya, sehingga kemudian kita berada dalam kebaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.